Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik ya. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan bersatu bersama terlebih dahulu. Kita persiapkan ayat Alkitab kita dari Wahyu 14 ayat yang ke-15. Sekali lagi dari Wahyu 14 ayat yang ke-15. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian kita, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa di dalam surga, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih percayakan kepada kami untuk bisa menikmati setiap karya dan ciptaan Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan berfirman di dalam kehidupan kami untuk saat ini. Berbicaralah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Kita baca dari Wahyu 14 ayat yang ke-15. Tuaian di bumi. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan renungan kita hari ini berjudul Dia yang Menghakimi. Ada seorang kritikus seni yang sudah lanjut usia. Dia cukup ahli di dalam menilai dan mengkritik lukisan. Pada suatu hari ia mengunjungi sebuah pameran lukisan yang besar. Tetapi sesampainya di tempat pameran, ia baru menyadari bahwa kacamatanya tertinggal.
Jadi ia harus memelototi lukisan dari jarak yang sangat dekat. Lalu ia mulai menilai lukisan-lukisan yang dipamerkan. Tanpa henti ia mencela setiap lukisan yang diamatinya. Akhirnya, kritikus tua ini sampai pada sebuah figura besar dan ia mendekatkan wajahnya untuk mulai mengamati gambar yang ada di dalam figura itu. Ia pun berkata, "Lukisan ini buruk sekali. Bagaimana mungkin sebuah lukisan yang sangat buruk dapat dipamerkan di galeri yang berkelas?" Padahal yang ia amati adalah sebuah cermin. Ia melihat wajahnya sendiri. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Itu terdapat di dalam Matius 7 ayat yang pertama. Menghakimi merupakan suatu kewenangan dan kewenangan dari penguasa. Yohanes menyampaikan bahwa hanya anak manusia saja, yaitu Yesus Kristus, yang memiliki hak untuk menghakimi manusia. Bahkan ia akan memakai sabitnya untuk menuai karena tuaian sudah masak, dan anak-anak Allah akan masuk ke dalam lumbung surga. Banyak orang tanpa sadar jatuh pada dosa penghakiman. Sadarkah kita bahwa sebenarnya menghakimi adalah bukti dari kesombongan diri, karena cerminan dari sikap merasa unggul dari orang lain, sehingga menempatkan diri di atas orang lain? Ketika kita menghakimi orang lain, kita hanya melihat dari sudut pandang kita, dan itu belum tentu benar serta objektif. Firman Tuhan berkata, "Jangan menghakimi kalau kamu tidak ingin dihakimi, karena kamu akan dihakimi dengan cara yang sama juga." Itu terdapat di dalam Matius 7 ayat yang kedua. Biarlah Tuhan saja yang menjadi hakim atas manusia, karena ia akan menilai dan bertindak secara objektif. Sekali lagi, Ibu ulangi, biarlah Tuhan saja yang menjadi hakim atas manusia, karena ia akan menilai dan bertindak secara objektif. Ya, anak-anak sekalian, demikian renungan pada pagi hari ini. Ibu berharap apa yang firman Tuhan katakan, kita terus mengikutinya dan mengaplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang kami dengarkan, kami renungkan. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami untuk tidak menghakimi sesama kami dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapak, untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami yakin bahwa itu juga seizin Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan juga tetap memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya. Bapak, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan untuk setiap pembelajaran kami, untuk setiap guru-guru kami yang mengajar secara daring, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan satu hari ini keluarga kami seluruhnya, kesehatan kami seluruhnya juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Cheers.